Selamat bertemu kembali di channel saya. Ini adalah video ke-8 saya yang akan membahas mengenai persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan part 2. Apa yang sudah saya jelaskan pada part 1, di sini saya ulangi kembali bahwa secara normatif dasar hukum persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan atau SP3 yang merupakan standar operasional prosedur atau SOP dalam pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia. Pelayanan pertama yaitu pemberian hak pakai instansi pemerintah. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan hak pakai instansi pemerintah dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Permohonan ini sesuai formulir lampiran PMNA Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan HPL. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP pemohon dan kuasanya. 4. Penetapan lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah. 5. Asli bukti perolehan tanah alasak atau surat pernyataan dari instansi pengelola aset. 6. Fotokopi SPPT PBB tanah yang dimohon tahun berjalan. 7. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan permohonan hak pakai instansi pemerintah ini sama dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan hak pakai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pelayanan yang kedua, pemberian hak pakai pemerintah asing. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan hak pakai pemerintah asing dari pemohon dan kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan ini sesuai dengan PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon dan kuasanya. 4. Surat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri. 5. Asli bukti perolehan tanah atau lesak. 6. Fotokopi SPPT PBB atas tanah yang dimohon tahun berjalan. 7. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan permohonan hak pakai pemerintah asing ini sama dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan hak pakai perorangan warga negara asing khusus rumah tinggal hunian sebagaimana dijelaskan di atas. Pelayanan yang ketiga, pemberian hak pengelolaan instansi pemerintah atau pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan hak pengelolaan instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup.
Formulir permohonan ini juga sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP dari pemohon atau kuasanya. 4. Surat keputusan pencadangan tanah dari gubernur atau bupati atau wali kota khusus untuk program transmigrasi. 5. Surat persetujuan penetapan lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah khusus untuk instansi pemerintah atau izin lokasi khusus untuk BUMN BUMD dalam rangka penanaman modal. 6. Proposal penggunaan tanah jangka panjang dan jangka pendek. 7. Asli bukti perolehan tanah alas hak atau surat pernyataan dari instansi pengelola aset. 8. Surat pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan apabila tanah yang dimohon kawasan hutan. 9. Fotokopi SPPT PBB tanah yang dimohon tahun berjalan. 10. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 11. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. Mengenai waktu untuk penyelesaian pelayanan ini adalah selama 97 hari. Pelayanan yang keempat, wakaf dari tanah negara atau pemberian hak tanah wakaf. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan wakaf dari tanah negara atau pemberian hak tanah wakaf dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan ini juga sebagaimana lampiran PMNA Kepala BPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon atau nazir yang bersangkutan dan kuasa apabila dikuasakan. 4. Asli bukti alas hak atau garapan. 5. Akta ikrar wakaf atau surat ikrar wakaf. 6. Fotokopi SPPT PBB tanah yang dimohon tahun berjalan. 7. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. 8. Pertimbangan teknis pertanahan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan yaitu selama 57 hari. Pelayanan yang kelima, P3MB atau PRK 5. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan P3MB atau PRK 5 dari pemohon atau kuasanya melalui Ketua P3MB PRK 5 yang dibubuhi materai cukup. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP dan kartu keluarga pemohon atau kuasanya berupa KTP. 4. Asli dasar perolehan tanah atau penguasaan tanah. 5. Fotokopi anggaran dasar badan hukum apabila pemohon badan hukum dan pengesahannya. 6. Surat keterangan tanah. 7. Surat izin penghunian atau SIP dari Dinas
perumahan kabupaten kota yang bersangkutan. 8. Keterangan dari imigrasi tentang kewarganegaraan bekas pemilik P3MB atau keterangan dari kantor wilayah Ditjen Pajak untuk PRK 5. 9. Pernyataan kesanggupan membayar nilai taksiran atas tanah dan bangunan. 10. Surat pernyataan belum pernah memperoleh tanah atau rumah dari pemerintah. 11. Pengumuman sekali di 2 surat kabar harian yang beredar secara umum dengan masa tenggang 30 hari sejak masa pengumuman. 12. Fotokopi SPPT PBB tanah yang dimohon tahun berjalan. Mengenai jangka waktu penyelesaian pelayanan P3MB atau PRK 5 ini adalah selama 145 hari. Pelayanan yang keenam, pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pendaftaran hak milik satuan rumah susun dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Ini sesuai formulir lampiran PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP dan kartu keluarga dari pemohon atau kuasanya berupa KTP. 4. Asli sertifikat hak atas tanah yang merupakan tanah bersama atau tempat berdiri dibangunnya rumah susun. 5. Proposal pembangunan rumah susun. 6. Izin layak huni. 7. Advis planning. 8. Akta pemisahan yang dibuat oleh penyelenggara pembangunan rumah susun dengan lampiran gambar dan uraian pertelaan dalam arah vertikal maupun horizontal serta nilai perbandingan proporsionalnya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang gubernur untuk DKI atau bupati wali kota untuk daerah lainnya. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan, yaitu apabila jumlah rumah susun tidak lebih dari 200 unit, maka jangka waktu penyelesaian pelayanannya itu 30 hari. Untuk jumlah rumah susun lebih dari 200 unit sampai dengan 500 unit, jangka waktu penyelesaian pelayanannya selama 60 hari. Dan jumlah rumah susun lebih dari 500 unit, jangka waktu penyelesaian pelayanannya selama 90 hari. Pelayanan yang ketujuh, pemberian hak guna usaha perorangan. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan hak guna usaha perorangan dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan ini juga sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi SPPT PBB
tahun berjalan. 4. Bukti perolehan tanah atau alas hak. 5. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan kartu keluarga dan kuasanya berupa KTP apabila dikuasakan. 6. Fotokopi rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah. 7. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan, yaitu 38 hari. Pelayanan yang ke-8, pemberian hak guna usaha badan hukum. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan hak guna usaha perorangan, maksud kami hak guna usaha badan hukum dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir di sini juga sesuai lampiran PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 4. Bukti perolehan tanah alas hak dari pemilik atau penggarap tanah atau pemegang aset tanah. 5. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan kuasanya berupa KTP apabila dikuasakan. 6. Fotokopi tanda daftar perusahaan TDP. 7. Fotokopi akta pendirian fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahan badan hukum dan bukti pengumuman dalam lembaran negara. 8. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah. 9. Proposal rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang. 10. Izin usaha dari instansi teknis. 11. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 12. Surat keputusan pelepasan kawasan hutan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan, jika luas tanah yang dimohonkan tidak lebih dari 200 hektar, jangka waktunya 38 hari. Jika luas tanah yang dimohonkan lebih dari 200 hektar sampai dengan 1000 hektar, jangka waktunya 78 hari. Selanjutnya, jika luas tanah yang dimohon lebih dari 1000 hektar sampai dengan 3000 hektar, jangka waktunya 97 hari. Dan jika luas tanah yang dimohon lebih dari 3000 hektar sampai dengan 6000 hektar, jangka waktunya 108 hari. Jika luas tanah yang dimohon lebih dari 6000 hektar sampai dengan 9000 hektar, jangka waktunya 123 hari. Jika luas tanah yang dimohon lebih dari 9000 hektar, jangka waktunya 138 hari. Pelayanan yang ke-9, pendaftaran peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dikarenakan jual beli. Persyaratannya yaitu surat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan ini sesuai lampiran PMNA Kepala BPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP dan kartu keluarga dari pemohon dan kuasanya berupa KTP. 4.
fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahan badan hukum. 5. Asli sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 7. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 8. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. 9. Fotokopi KTP penjual. 10. Izin pemindahan hak apabila dalam sertifikat atau keputusannya tercantum kalimat bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. 11. Akta jual beli dari PPHT. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya, yaitu 5 hari. Mengenai ke-10 pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena pewarisan atau wasiat. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun karena pewarisan atau wasiat dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir permohonan ini juga sesuai dengan PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK atau dari kuasanya berupa KTP. 4. Asli sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 5. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 6. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 7. Surat keterangan waris sesuai perundang-undangan. Dan 8. Akte wasiat notaril. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan adalah 5 hari. Khusus mengenai akta wasiat notaril, jika hilang, maka dapat diurus surat laporan hilang dari kepolisian yang berwenang serta memohon ke PPAT yang bersangkutan, maksud kami notaris yang bersangkutan, untuk mengeluarkan pengganti salinan akta notaril yang hilang tersebut. Kemudian khusus mengenai persyaratan surat keterangan waris sesuai peraturan perundang-undangan adalah masih mengikuti pembagian golongan hukum pada masa Hindia Belanda dahulu, yaitu untuk golongan pribumi Indonesia asli yang beragama Islam, surat keterangan waris yang dibuat ditandatangani para waris diketahui atau diregister oleh lurah kepala desa yang bersangkutan serta dikuatkan diregister oleh camat yang bersangkutan. Sebagai catatan, camat ini seharusnya diganti posisinya oleh Disdukcapil Kabupaten Kota, oleh karena urusan kependudukan yang tadinya adalah pada camat telah beralih kepada Disdukcapil Kabupaten Kota yang bersangkutan. Kemudian yang surat warisnya dari penetapan pengadilan agama yang bersangkutan atau putusan pengadilan agama yang bersangkutan. Bagi yang beragama Kristen, yaitu surat keterangan waris yang dibuat ditandatangani para waris
diketahui diregister oleh lurah kepala desa yang bersangkutan serta dikuatkan atau diregister oleh camat yang bersangkutan, dan penetapan atau putusan pengadilan negeri yang bersangkutan. Untuk golongan timur asing Cina atau Eropa, yaitu dari notaris dan penetapan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan. Untuk golongan timur asing non-Cina yang dipersamakan dengan mereka, yaitu dari Balai Harta Peninggalan dan penetapan atau putusan pengadilan negeri yang bersangkutan. Pelayanan yang ke-11, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena tukar menukar. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun karena tukar menukar dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulir ini juga sesuai dengan lampiran PMNA KPPN nomor 3 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan dari kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya. 5. Asli sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 7. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 8. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. 9. Fotokopi KTP dan KK pemegang hak. 10. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat keputusannya tercantum kalimat bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. 11. Akta tukar menukar dari PPAT mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan adalah 5 hari juga. Pelayanan yang ke-12, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena hibah. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun karena hibah dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Formulirnya di sini juga sesuai dengan PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan kuasanya berupa KTP. 4. Asli sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 5. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 6. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 7. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. 8. Fotokopi KTP dan kartu keluarga pemegang hak atau pemberi hibah. 9. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat keputusannya tercantum kalimat bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang.
10. Akta hibah dari PPAT. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanannya, yaitu juga 5 hari. Pelayanan yang ke-13, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena pembagian hak bersama. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun karena pembagian hak bersama dari pemohon atau kuasanya sesuai formulir lampiran Pemena KPPN 3 tahun 1997. Permohonan itu juga sudah dibubuhi materai yang cukup. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK dan dari kuasanya berupa KTP. 4. Fotokopi akta pendirian badan hukum dan pengesahannya. 5. Asli sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. 7. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 8. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. 9. Fotokopi KTP dan kartu keluarga pemegang hak. 10. Izin pemindahan hak apabila dalam sertifikat atau keputusan tercantum kalimat bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. 11. Akta pembagian hak bersama dari PPAT. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan juga 5 hari. Selanjutnya, perlu saya jelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan tersebut di atas sebagai berikut. Bahwa persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan tersebut di atas adalah sebagaimana disebutkan dalam kolom persyaratan dan kolom waktu dalam lampiran Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010. Sedangkan pada kolom keterangan terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Untuk pemberian hak pakai instansi pemerintah dan pemerintah asing, pemberian HPL atau hak pengelolaan instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, wakaf dari tanah negara atau pemberian hak tanah wakaf, P3MB atau PRK 5, pemberian HGU, perorangan dan badan hukum, serta pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun karena pewarisan atau wasiat, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama dan lelang, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon, 3. Pernyataan tanah tidak sengketa, 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Untuk pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Luas dan letak bangunan yang dimohon, 3. Pernyataan tanah tidak sengketa. Hal tersebut disebutkan dimuat dalam formulir permohonan, bukan dimuat di dalam formulir surat pernyataan tersendiri. Artinya apa? Ini artinya bahwa
Kalaupun dalam penerapannya hal-hal tersebut dituangkan dalam bentuk formulir surat pernyataan tersendiri sebagai persyaratan tambahan, maka surat pernyataan itu cukup hanya ditandatangani oleh pemohon saja atau kuasanya. Tidak perlu ditandatangani oleh minimal 2 orang saksi dan atau tidak perlu ditandatangani lurah, kepala desa, tempat letak tanah yang bersangkutan. Atau dengan berkata lain, harus sama seperti formulir permohonan yang ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Mengenai jangka waktu penyelesaian pelayanan yang disebutkan di atas tadi, tidak termasuk yang diperlukan untuk mengirim berkas permohonan yang bersangkutan dalam pemrosesannya. Mengenai persyaratan alas hak bukti perolehan hak dalam pelayanan pemberian hak, dapat saya sebutkan contohnya, yaitu asli sertifikat bekas HGB yang telah berakhir haknya, beserta bukti perolehannya seperti akta jual beli rumah dan ganti rugi penguasaan tanah dari notaris dan lain sebagainya. Mengenai persyaratan bukti perolehan tanah alas hak yang hilang, maka bukti yang hilang dapat diganti dengan surat laporan hilang dari kepolisian. Mengenai persyaratan berupa fotokopi, yang dimaksudkan adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Apabila fotokopi KTP atau kartu keluarga, KTP dan atau kartu keluarga tidak ada karena alasan yang sah seperti karena hilang, rusak, musnah dan lain-lain, maka dapat diganti dengan fotokopi surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dan khusus untuk instansi pemerintah, bila alas hak hilang tidak perlu dilapor polisi, melainkan cukup dibuat surat pernyataan pengelola aset instansi pemerintah yang bersangkutan. Ulasan persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan di atas adalah merupakan persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan secara normatif, dalam SOP dimaksud dalam Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 yang dibuat berdasarkan semua peraturan perundang-undangan pertanahan atau agraria yang berlaku dalam pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia, yang mana persyaratan formulir-formulir yang diperlukan bentuknya sama untuk seluruh Indonesia, serta idealnya dapat diakses atau di-download dari internet. Namun demikian, di dalam praktek bahwa belangko atau formulir-formulir persyaratan dalam pelayanan pertanahan telah disediakan oleh masing-masing kantor pertanahan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan saat ini pelayanan pertanahan dilakukan atau dilayani melalui loket-loket pelayanan pertanahan dengan sistem KKP atau komputerisasi kantor pertanahan yang terdapat di masing-masing kantor pertanahan kabupaten kota di seluruh Indonesia, atau tidak lagi dari meja ke meja atau secara manual, kecuali di daerah-daerah yang sinyalnya sangat buruk atau sulit dapat sinyal.
Kita patut bergembira karena Kementerian ATR BPN kembali mengulangi penegasan komitmennya yang sudah ada selama ini di dalam surat keputusan nomor 115 garis miring SH .OT.02 garis miring 5 Romawi garis miring 2020 yang menyebutkan bahwa untuk melayani, untuk profesionalisme dan supaya terpercaya karakter sumber daya manusia aparat instansi Kementerian ATR BPN yang dibutuhkan adalah yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan menekan tombol subscribe, juga like dan tombol lonceng, serta men-share video ini kepada yang lain. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar pada YouTube ini atau melalui WA saya 0812 512 42000 atau melalui email saya harlen@gmail.com yang akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikut. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Terima kasih.